Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pada video kali ini, kita bakal membahas topik yang bikin heboh seluruh dunia keuangan. Jepang baru saja melepas dolar 1,7 triliun hilang dalam 72 jam. Gimana bisa? Yuk, kita kupas dari awal. Bayangkan hanya dalam 3 hari, pasar global diguncang oleh aksi penjualan besar-besaran obligasi Treasury Amerika oleh Jepang. Dalam waktu 72 jam, pasar saham Amerika kehilangan kapitalisasi sebesar 1,7 triliun dolar. Angka ini bukan main guys. Terlebih lagi, imbal hasil obligasi 10 tahun melonjak ke 4,89%, tertinggi sejak 2007. Aksi ini menimbulkan kegemparan dan membuat para investor berteriak, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita kembali sejenak ke Januari 2025. Data dari Treasury International Capital mengungkapkan bahwa Jepang memangkas US Treasury Holdings sebesar 119 miliar dolar, menandai penurunan triwulan paling tajam sejak 2012. Selama ini, Jepang dikenal sebagai kreditor asing terbesar Amerika, yang dengan setia membeli utang negara tersebut layaknya ritual rutin. Namun kali ini ada yang berbeda. Di balik aksi penjualan ini, terselubung strategi yang jauh lebih kompleks. Bukan rahasia lagi bahwa Jepang selama bertahun-tahun telah menjadi mitra keuangan setia Washington. Tapi apa sebenarnya yang memicu perubahan drastis ini? Beberapa ahli, termasuk ekonom terkemuka seperti Frederick Neumann dari HSBC, menganggap langkah ini sebagai strategi lindung nilai terhadap ketidakstabilan fiskal Amerika di masa depan. Katanya, penjualan obligasi ini bukan semata-mata karena faktor teknis, melainkan sebagai peringatan keras terkait kerentanan ekonomi Amerika yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, aksi ini tidak terjadi dalam kekosongan. Ada faktor eksternal lain yang turut mewarnai situasi. Sejak November 2024, Departemen Perdagangan Amerika telah mengenakan tarif 25% pada kendaraan listrik Jepang. Kebijakan ini tidak hanya memicu penolakan dari Tokyo, tetapi juga memperburuk ketegangan perdagangan antara kedua negara. CEO Nissan, Makoto Uchida, bahkan mengeluarkan peringatan bahwa tindakan tarif ini akan menghukum inovasi dan mengganggu rantai pasokan terintegrasi. Bayangkan, jika perselisihan perdagangan semakin memanas, dampaknya bukan hanya pada pabrik-pabrik, tapi juga pada stabilitas pasar keuangan global. Di balik semua peristiwa ini, ada nuansa geopolitik yang tak kalah dramatis. Jepang, yang selama ini menjadi penjaga setia utang Amerika, kini tampaknya sedang menyiapkan alternatif. Tak hanya itu, Tokyo juga tengah aktif mengeksplorasi sistem penyelesaian regional yang didenominasi dalam yen. Langkah ini menunjukkan bahwa Jepang mulai kehilangan kepercayaan penuh terhadap dolar Amerika, suatu pergeseran paradigma yang bisa mengubah tatanan keuangan global. Sementara itu, pasar saham Amerika merasakan dampak langsung dari aksi penjualan besar-besaran ini. Indeks S dan P500 jatuh 5,4% hanya dalam 3 sesi perdagangan, dan kantor anggaran Kongres pun memperingatkan bahwa lonjakan imbal hasil obligasi dapat meningkatkan biaya layanan utang Amerika sebesar 270 miliar per tahun pada tahun 2027. Bank-bank dan institusi keuangan mulai menaruh kekhawatiran karena kehilangan pembeli stabil seperti Jepang meningkatkan volatilitas dan melemahkan kepercayaan global terhadap manajemen fiskal Amerika. Lebih jauh lagi, dampak dari pergeseran ini tidak berhenti di pasar keuangan. Kepercayaan internasional terhadap dolar Amerika sebagai safe haven mulai terkikis. Data IMF menunjukkan bahwa pangsa dolar dalam cadangan global turun dari 59% menjadi 54%. Bank-bank sentral di berbagai negara seperti Malaysia, Brasil, dan Arab Saudi mulai beralih ke aset non-dolar, termasuk yen dan emas. Bahkan, bank sentral dari Korea Selatan hingga Uni Emirat Arab mulai memangkas cadangan dolar mereka. Ini adalah sinyal bahwa sistem moneter global sedang mengalami pergeseran besar. Di tengah kekacauan ini, kita juga melihat adanya dinamika baru
di sektor otomotif dan teknologi. Pada kuartal pertama 2025, Jepang mendominasi pasar paten baterai solid state dengan menguasai lebih dari 48% pangsa dunia. Dengan inovasi dari Toyota dan Panasonic yang mengumumkan platform EV baru, Jepang tidak hanya mempertahankan keunggulan teknologi, tapi juga memperluas pengaruhnya di pasar global. Sementara Amerika, yang masih bergantung pada teknologi baterai ion lithium, semakin kesulitan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Tidak hanya itu, perselisihan perdagangan semakin melebar. Pada Februari 2025, Presiden Trump mengumumkan rencana untuk menerapkan tarif pembalasan baru terhadap barang elektronik Jepang dan semikonduktor dari Korea Selatan. Langkah ini memicu kekhawatiran akan pecahnya perang dagang skala besar yang bisa mengganggu rantai pasokan di seluruh Asia. Bahkan, negosiator Jepang mulai menuntut pengecualian tarif dengan imbalan kemitraan teknologi strategis, sebuah perundingan yang dapat menulis ulang aturan main perdagangan global. Seiring dengan berkembangnya konflik perdagangan, kita juga menyaksikan intervensi dari pengadilan. Pada Februari 2025, sebuah putusan di wilayah DC memerintahkan pemerintahan Trump untuk menghentikan putaran baru tarif hukuman atas ekspor chip Korea Selatan. Namun dengan menggunakan pasal 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan, Gedung Putih tetap melanjutkan kebijakannya. Langkah ini memicu peringatan keras dari Ketua Mahkamah Agung, John Roberts, yang menyatakan bahwa tindakan eksekutif yang berlebihan dalam urusan ekonomi bisa mengikis kepercayaan global terhadap supremasi hukum di Amerika. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks ini, tidak hanya Amerika Serikat yang mengalami tekanan. Kanada, misalnya, secara halus telah melakukan diversifikasi dari Amerika sebagai mitra dagang utamanya. Pada kuartal pertama 2025, Kanada berhasil menyelesaikan perjanjian interoperabilitas mata uang digital dengan Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Australia. Sebuah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sistem SWIFT dan membuka jalan bagi penyelesaian transaksi digital langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Amerika masih mendominasi, para sekutu mulai memikirkan langkah alternatif demi menjaga kestabilan ekonomi mereka. Situasi semakin memanas ketika kita melihat reaksi dari negara-negara besar lainnya. Di Eropa, Menteri Keuangan Kanada, Chris Freeland, menyatakan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada satu ekonomi bisa menjadi bumerang. Data menunjukkan bahwa volume perdagangan antara Kanada dan Uni Eropa tumbuh 16% dari tahun ke tahun, sementara ekspor ke Amerika turun 3,4%. Sementara itu, di sektor teknologi, Presiden Trump juga mengenakan tarif 200% pada anggur Eropa sebagai respons terhadap denda privasi data yang dijatuhkan terhadap raksasa teknologi Amerika. Aksi ini menimbulkan ketegangan baru di seberang Atlantik, dan beberapa negara seperti Prancis, Italia, dan Spanyol bergerak cepat untuk mengajukan keluhan di WTO. Tak hanya itu, kita juga harus mencermati peringatan dari para ahli ekonomi. Analis dari JP Morgan memperingatkan bahwa tit for tat tarif berisiko memicu konflik perdagangan skala penuh yang bisa mengguncang rantai pasokan global dan berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga dan bisnis di Amerika. Bahkan mantan Ketua Fed Janet Yellen telah mengungkapkan kekhawatiran bahwa kita sedang memasuki era moneter yang semakin terpecah-pecah, di mana dominasi dolar Amerika tidak lagi dianggap pasti. Di tengah semua gejolak ini, satu pertanyaan besar muncul. Apa arti semua ini untuk masa depan keuangan global? Pergeseran paradigma ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, namun sinyal-sinyal yang ada sudah sangat jelas. Keluarnya Jepang dari pasar Treasury Amerika bukan hanya mengguncang ekonomi Amerika, melainkan juga menandai awal dari perubahan besar dalam tatanan moneter global. Sementara dunia terus bergulat dengan ketidakpastian, satu hal yang pasti, kepercayaan terhadap dolar Amerika semakin goyah. Mata uang yang selama ini dianggap sebagai safe haven utama mulai kehilangan daya tariknya, dan para investor mulai mencari alternatif. Dengan peningkatan perdagangan bilateral dalam mata uang lokal, serta peluncuran inisiatif seperti BRICS Pay yang didukung oleh Rusia,
China, dan India, sistem keuangan global semakin terdorong menuju era baru yang terfragmentasi. Jadi gimana menurut kalian? Apakah sistem keuangan yang selama ini didominasi oleh dolar akan runtuh atau justru akan muncul sistem baru yang lebih stabil? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.